Tasmania merupakan sebuah pulau yang terletak di ujung selatan Australia yang telah lama menyimpan rahasia mengenai asal-usul penduduknya. Konon, penduduk berkulit putih yang ditemukan di Tasmania saat ini bukanlah penduduk asli, melainkan keturunan pendatang Eropa yang tiba di Tasmania pada akhir abad ke-18. Sementara penduduk asli Tasmania memiliki ciri fisik dengan tubuh pendek, kulit coklat kemerahan hingga hitam, serta rambut keriting. Sayangnya, saat ini pribumi asli Tasmania telah punah disebabkan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh para pendatang dari Eropa. Suku Palawa, atau biasa disebut sebagai suku aborigin Tasmania, merupakan penduduk pribumi asli yang mendiami Tasmania. Mereka diperkirakan tiba di Tasmania sekitar 35.000 tahun yang lalu. Aborigin Tasmania adalah pemburu pengumpul yang hidup dengan bergantung pada alam. Gaya hidup mereka adalah berburu hewan liar, mengumpulkan tumbuhan, dan memancing. Karena itu, Tasmania yang memiliki keragaman flora dan fauna yang melimpah menjadi rumah yang nyaman yang menyediakan sumber daya penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, aborigin Tasmania memiliki bahasa dan dialek mereka sendiri, serta tradisi seni visual yang kaya, di mana seni batu dan seni lukis menjadi bagian yang penting dari warisan budaya mereka. Beberapa situs seni batu yang terdapat di pantai utara Tasmania adalah bukti nyata dari warisan artistik mereka. Sejarah Tasmania, seperti halnya sejarah Australia pada umumnya, mengalami perubahan dramatis sejak dimulainya penjajahan oleh Eropa. Pada awalnya, kontak antara orang Eropa dengan penduduk aborigin Tasmania berlangsung dengan damai dan bersahabat. Namun, semuanya berubah ketika Inggris memutuskan untuk mendirikan pemukiman untuk narapidana yang dikirim ke Tasmania. Dengan pembangunan pemukiman narapidana tersebut, konflik antara penduduk aborigin dan penjajah semakin meningkat. Pada bulan November tahun 1828, pemerintah kolonial mengeluarkan deklarasi darurat militer yang mengizinkan warga kulit putih untuk menghabisi nyawa penduduk aborigin yang mereka temui. Bahkan, pemerintah kolonial menawarkan hadiah sebesar 5 pound sterling untuk setiap orang aborigin dewasa dan 2 pound sterling untuk suku aborigin berusia belia yang dihabisi. Hal ini pada akhirnya menjadikan perburuan orang aborigin sebagai mata pencaharian yang menjanjikan bagi orang kulit putih saat itu. Kendati suku aborigin berusaha melawan dengan senjata tradisional seperti kayu runcing, panah, dan senjata lainnya, mereka tetap tidak berdaya melawan senjata api modern yang dimiliki oleh kaum penjajah Eropa. Peristiwa ini merupakan bagian gelap dalam sejarah penjajahan Tasmania, serta membawa dampak yang sangat buruk pada nasib penduduk aborigin Tasmania, di mana mereka semakin terancam punah akibat konflik dan pengejaran yang sistematis. Selain itu, para napi yang dikirim oleh pihak Inggris ke Tasmania merupakan orang-orang brutal yang gemar menghabisi penduduk aborigin di pulau tersebut. Sementara itu, pemerintah kolonial di Tasmania dan pemikir dunia barat pada saat itu tidak menganggap penduduk aborigin sebagai manusia, sehingga tidak ada orang kulit putih Eropa yang dihukum setelah teror dan kehancuran yang mereka lancarkan kepada penduduk aborigin Tasmania selama kampanye, yang mereka sebut sebagai Perang Hitam. Setelah perang dan pembantaian yang berlangsung antara tahun 1803 hingga tahun 1830, diketahui bahwa jumlah penduduk aborigin Tasmania menurun secara drastis. Dari 5.000 orang sebelum perang menjadi hanya 75 orang saja. Pada tahun 1876,
Truganini adalah salah satu dari sekitar 100 orang Palawa yang tersisa. Truganini, seorang perempuan aborigin, menyaksikan berbagai kekerasan yang melanda tanah kelahirannya. Dia harus merasakan pahitnya kehilangan kakak, paman, dan tunangannya yang menjadi korban teror yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Ibu dan saudara kandungnya bahkan kehilangan nyawa dalam kekejaman yang dilakukan oleh orang kulit putih. Bahkan sepupunya diculik untuk dijadikan budak. Truganini memberikan kesaksian bahwa setelah berakhirnya periode yang dikenal sebagai Perang Hitam, kaum kulit hitam ditempatkan di kamp konsentrasi untuk pendataan dan pengawasan karena jumlah mereka telah berkurang sangat drastis dan tidak lagi dianggap sebagai ancaman atau pengganggu. Pada tahun 1830, seorang pastor, misionaris, dan kontraktor bangunan bernama Augustus Robinson dipekerjakan untuk mengumpulkan sisa-sisa suku aborigin Tasmania dan membawa mereka ke Pulau Flinders yang terletak 30 mil dari Tasmania. Truganini membantu Robinson berjuang untuk mengumpulkan sukunya yang masih tersisa. Truganini tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan otoritas kulit putih untuk memindahkan sukunya ke lokasi yang dianggap aman dari penindasan kaum kulit putih. Selain karena faktor penindasan, banyak penduduk aborigin Tasmania juga meninggal akibat penyakit yang dibawa orang Eropa. Mereka belum pernah mengenal penyakit seperti itu sebelumnya dan tidak memiliki sistem kekebalan yang cukup untuk melawan penyakit tersebut. Akibatnya, pada tahun 1851, hanya tersisa 20 orang suku aborigin Tasmania dan angka ini semakin menyusut di mana pada tahun 1873 hanya Truganini seorang yang masih hidup dan tersisa. Pada tahun 1876, menjelang akhir hidupnya, Truganini meminta agar jasadnya dimakamkan dengan layak. Dia sangat tidak mengizinkan jenazahnya dijadikan pajangan di museum. Namun sayangnya, permintaan terakhir dari Truganini tidak diperhatikan. Setelah dimakamkan di pinggiran kota, jasad Truganini digali kembali dan dipamerkan di Museum Hobart. Namun, pada tahun 1947, muncul protes dari publik dan masyarakat keturunan aborigin Australia yang menuntut pengembalian jasad Truganini. Akhirnya, pada April tahun 1976, jasad Truganini dikembalikan kepada keturunan aborigin Tasmania modern. Jenazahnya kemudian dikremasi dan abunya disebar. Pada akhirnya, semua suku aborigin Tasmania saat ini telah punah. Kendati demikian, menurut data dari Biro Statistik Australia pada tahun 2022, ada sekitar 5.000 orang yang mengaku sebagai keturunan aborigin Tasmania. Keturunan aborigin Tasmania hidup berdampingan dengan keturunan pendatang Eropa yang berkulit putih di Tasmania. Mereka adalah bagian penting dari masyarakat Tasmania, dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga sejarah dan budaya Tasmania hingga saat ini.